Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bertemu kembali di acara webinar membantu mengoptimalkan pemahaman dan penyerapan informasi bagi setiap siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Instruktur yaitu Ibu Dwi Pratiwi SPD dan selamat datang juga kepada tamu kita yaitu Ibu Sri Hayati SPD. Juga kepada Kang Teteh yang telah hadir. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat-sangat luar biasa. Karena sekarang saya sudah melihat ada 30 partisipan yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan juga hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara pagi hari ini. Saya Andika Adam Kurniawan selaku host selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani berjalannya acara pada pagi hari ini. Acara webinar kali ini merupakan salah satu Future Educators yang dilaksanakan untuk membantu para siswa serta tenaga pendidik untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oh ya teman-teman peserta webinar, saya akan mengirimkan link presensi untuk absen. Jadi teman-teman bisa mengisi absen terlebih dahulu ya. Wait. Oke, baiklah. Kita lanjut ke webinar intinya yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nih moderator serta presenter yang sepertinya sudah sangat siap untuk memandu dan mengisi materi pada webinar kali ini, teman-teman. Bersama dengan Nora Yasmin selaku moderator dan Aisyah Jasmine sebagai presenter. Oke, coba kita panggilkan dulu saudara Nora selaku moderator untuk bergabung. Halo Nora, Halo, oke, gimana nih kabarnya? ya alhamdulillah masih bisa ya bertemu di acara Zoom kali ini. Oke, sepertinya udah siap ya untuk memeriahkan acara webinar kali ini. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kepada Nora saya serahkan untuk memandu berjalannya acara. Silahkan Nora. Ya, terima kasih Andika sudah berperan sebagai host setelah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi pada semua yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Ih, Eh, bentar, tunggu ya, yang bentar. kami hormati, Ibu Dwi Pratiwi SPD dan pihak-pihak yang telah hadir, yang kami sayangi teman-teman kader bangsa, dan Akang Teteh OSIS. Saya Naura Yasmin Atifadila selaku moderator izin memandu acara webinar di pagi hari ini. Sebelum lanjut ke materi, em, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang wajib kalian laksanakan saat webinar berlangsung. Yang pertama, kalian wajib menyalakan kamera jika tidak ada kendala atau ya. Yang kedua, kalian wajib mengisi link presensi yang telah dikirim pada kolom chat saat awal-awal Zoom. Yang ketiga, kalian wajib memakai background VCT yang sudah disediakan. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Yang keempat, kalian wajib mematikan mikrofon saat presenter sedang berpresentasi. Yang kelima, sebelum bertanya, kalian harus raise hand, lalu baru menyalakan mikrofon dan memperkenalkan diri kalian. Saya harap kita semua bisa aktif dalam berpartisipasi dan melaksanakan menaati peraturan pada webinar kali ini. Ya, pada webinar kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang gaya belajar pada siswa, apa saja macamnya, dan apa yang membuat mereka berbeda-beda. Sesi tanya jawab akan ada saat penyampaian materi selesai ya. Untuk penyampaian materi saya akan serahkan kepada Aisyah Jasmine Alzain selaku presenter. Beliau lahir
Jakarta 11 Agustus 2009, memiliki riwayat sekolah di SMP Putri Mazaya Al-Sunnah. Ya, apakah Anda sudah siap, Aisyah Jasmine? Siap, Nora. Boleh. Oke, tunggu ya. Apakah kalian sudah siap mendengar materi yang akan disampaikan Jasmine? Siap. Siap. Terima siap, abangku. Oke, oke. Ya, Jasmine, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sudah mempersilahkan, Nora. Hai semuanya, perkenalkan, saya Aisyah Jasmine Allen dan saya yang akan menjadi presenter di materi hari ini. Omong-omong, kalian ada tidak yang sudah tahu webinar hari ini materinya apa? Ya, pasti sudahlah kalau sudah baca flyernya dan mendengarkan Kak Nora. Materi hari ini adalah gaya belajar. Tapi apa ya gaya belajar? Jadi, gaya belajar itu adalah cara-cara individu memproses dan menerima informasi baru. Setiap peserta didik pada umumnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih mudah memahami pembelajaran secara visual, praktik, dan ada yang cukup dengan metode ceramah. Atau ada juga loh yang kombinasi bisa menggunakan lebih dari satu gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar, Anda dapat dengan lebih mudah menyusun strategi serta perencanaan terbaik untuk pembelajaran yang efektif. Nah, yang kita akan pelajari itu ada 3 gaya belajar utama dalam pembelajaran. Adam bisa tolong di next slide? Lagi. Nah, yang kita akan pelajari itu ada 3 gaya belajar utama dalam pembelajaran, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Next slide. Nah, yang pertama adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu yang mengutamakan indera pendengaran. Tipe gaya ini memang mudah mengakses dan memahami hal yang berkaitan dengan suara. Mereka biasa bersuara, yang suara maksudnya itu seperti musik, nada, dan bahkan irama. Tipe gaya belajar ini suka mendengarkan lalu mengungkapkan pendapatnya. So, interactive dialogue and lecture is their specialty. Salah satu pembicara dari Amerika itu, yang bernama Martin Luther King, mempunyai gaya belajar yang sama dengan auditori ini. Dan ciri-cirinya itu, mereka biasanya suka berbicara pada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu dalam keributan, dan mempunyai kesulitan untuk menulis yang banyak. Mereka hebat dalam bercerita dan dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi. Biasanya mereka itu adalah pembaca yang fasih, dan saat membaca, mereka itu melakukannya dengan keras. Ada juga yang melakukan metode belajar dengan menggunakan alat perekam untuk mendengar ulang pelajarannya. Next slide. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Pernah gak sih kalian berpikiran kalau lebih mudah belajar dengan gambar seperti diagram, chart, mind map, or even videos? Itu artinya mungkin saja kamu adalah orang yang mempunyai tipe gaya belajar visual, yang mengutamakan indera penglihatan. Salah satu tokoh terkenal yang mempunyai gaya belajar visual adalah Leonardo da Vinci. Mereka itu biasanya menyukai hal yang berkaitan dengan seni. Itu kenapa banyak sekali pelukis yang mempunyai gaya belajar ini. Dalam ciri-cirinya, mereka ada pembaca cepat dan tekun, sulit mengingat instruksi, dan mereka juga tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Mereka dapat mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengarkan, dan mereka itu secara umum lebih tertarik dengan bidang seni. Next slide. Last but not least, of course, ada gaya belajar kinestetik. Tipe kinestetik ini adalah orang-orang yang memang mudah mengerti dari praktik langsung. Biasanya, tipe orang dengan gaya belajar kinestetik ini ditemukan dalam dunia penelitian, seperti laboratorium atau bidang olahraga.
Tentang gaya belajar kinestetik ini, banyak yang mempunyai miskonsepsi kalau mereka itu biasanya yang mempunyai adalah laki-laki atau orangnya itu pasti dari melakukan bidang olahraga. Tetapi, aku akan membuktikan kalian semua salah. Karena salah satu peneliti yang terkenal bernama Marie Curie, dia itu adalah seorang peneliti yang bekerja di laboratorium, bukan bidang olahraga, dan juga seorang perempuan. Untuk ciri-cirinya, orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu melakukan pembelajaran melalui praktik menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Biasanya mereka menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, atau benda seperti pensil bisa juga. Dan mereka itu saat berbicara banyak menggunakan bahasa tubuh. Jadi kalau kalian berkomunikasi sama mereka, kalian itu harus juga fasih dalam belajar dalam bahasa tubuh. Karena mungkin saja yang mereka katakan itu tidak sama seperti yang mereka lakukan. Mereka itu juga tidak bisa diam dalam belajar dan duduk diam lama. Macam permainan yang mereka suka itu juga adalah permainan yang menyibukkan. Next slide. Yang terakhir adalah metode-metode setiap gaya belajar. Setiap gaya belajar itu mempunyai metode yang berbeda. Seperti auditori, disarankan untuk mendengar penjelasan langsung. Mereka itu biasanya bisa langsung paham kalau sudah diberitahu, sudah diajarkan oleh gurunya. Kedua adalah mendengarkan podcast. Ketiga, menjelaskan ulang materi. Ini adalah salah satu teknik belajar yang sangat commonly used oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, wawancara. Kedua adalah gaya belajar visual. Karena mereka sangat tertarik dengan hal yang seperti berbentuk, graphics, mereka itu biasanya menggunakan metode belajar yang baik sebagai mind map, infographic, bahkan membaca buku, and watch videos. Untuk gaya belajar terakhir, metodenya ini lumayan rumit sih menurut aku, karena kita harus juga mempunyai alatnya kalau dalam pelajaran seperti di laboratorium. Tapi mereka itu melakukan eksperimen, field trip, menggunakan kombinasi gerak dan suara. Ini sudah dibiasakan dari TK, kalau kalian sudah juga terbiasa, dan itu mereka biasanya menggunakan lagu sambil gerakan kan untuk pembelajaran. Ya, itu salah satu cara untuk belajar sebagai orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Dan terakhir itu praktik langsung. Kalau praktik langsung kan biasanya kita mikirnya olahraga atau hal seperti itu. Tapi kalau secara teori itu, yang paling baik itu untuk melakukan latihan soal yang berulang. Next slide. Nah, aku mau bonusin ke kalian nih teknik-teknik belajar. Karena kita juga secara coincidence mempunyai materi gaya belajar, aku mau ngasih tahu nge-spill tekniknya. Yang pertama ini blurting method. Menurut aku ini bisa digunakan oleh setiap gaya belajar. Yang dilakukan itu, kita biasanya membaca atau mendengarkan ulang penjelasan dari guru kita, atau membaca dari catatan, lalu kita tulis ulang semua hal yang kita ingat. Semua yang kita lupa dan tidak tertulis, itu kita tandakan dan kita ulang sampai sudah sempurna. Dan kedua adalah Feynman method. Feynman method ini sangat famous di kalangan auditori. Karena Feynman method ini ada di salah satu metode yang tadi ada di slide sebelumnya. Feynman method itu, jadi kita mengajar ulang apa materi yang kita sudah pelajari. Kita pahami, dan kita seolah-olah antara ngomong ke diri sendiri atau bisa menjelaskan ke teman-teman kita tentang materinya. Ketiga adalah Pomodoro method. Menurut aku semua gaya belajar sih bisa ngelakuin ini, tapi untuk aku utamakan ini untuk orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik dan tidak bisa diam lama atau cuma nulis aja setiap saat. Karena Pomodoro method itu mereka mempunyai jadwal. Ada waktu yang bergantian untuk belajar dan istirahat, dan itu akan diulang-ulang karena dalam waktu belajar itu sudah dihitung sebagai waktu aktifnya kita. Yang keempat itu Cornell method. Cornell method itu menurut aku sih lebih gampangan untuk
gaya belajar visual. Karena aku sebagai orang yang punya gaya belajar auditori kesusahan dalam melakukan ini. Karena mereka catatannya itu sangat rapih gitu. Ada bagan untuk setiap bagian. Tapi untuk chronometric sih aku sarankan untuk yang mempunyai gaya belajar visual. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, sudah ngerti belum teman-teman tentang tiga gaya belajar ini? Jangan lupa ya, masing-masing mereka itu sangat unik dan patut dihargai. Karena kelebihan itu hal yang natural, sama seperti kekurangan. Yang kita harus lakukan itu hanya mengasah ulang kelebihan kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih Aisyah Jasmine telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini ya. Kalian juga udah mendengar materi yang barusan disampaikan kan? Ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan seperti yang saya sampaikan, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya mohon untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim lewat kolom chat Zoom ya. Oke, waktunya sesi tanya jawab. Pasti banyak yang mau nanya kan. Sebelum bertanya, kalian harus raise hand dulu ya, dan menyalakan mikrofon. Lalu memperkenalkan diri kalian. Silakan. Ada yang mau bertanya? Itu ada yang raise hand, Nora? Oh, wait, aku belum lihat. I'm sorry. Alia, silahkan nyalakan mikrofonnya. Alia. Halo, Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Haifusah Ferdiadi. Saya dari kelas 11 Pionir. Izin bertanya nih, kan tadi sudah disebutkan kalau ada 3 gaya belajar, auditorium, kinestetik, dan visual ya. Nah, kira-kira dari ketiga gaya belajar itu, apakah akan sama seiring waktu atau bisa berubah suatu saat gitu? Oh ya, pertanyaan udah. Ini udah. Oke, pertanyaan bagus. Aku jawab ya. Aisyah, bisa dijawab pertanyaan atau mau disimpan dulu? Enggak, aku bisa jawab insya Allah. Jadi kalau tentang perubahan itu memang bisa. Karena aku dulu juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Aku juga pernah konsul ke guru BK aku, kalau kita itu emang gaya belajar dan hal-hal lain dalam kita itu bisa berubah. Salah satunya gaya belajar, karena semakin kita tumbuh, kita juga akan mengalami hal yang berbeda dan belajar hal-hal yang baru. Jadi iya, untuk menjawab pertanyaannya, kita bisa berubah gaya belajar. Ya, Alia udah jelas belum? Terima kasih ya Jasmine. Oke, lanjut. Ini siapa ya? Kelompok 1 VCT. Oh ya. Silahkan menyalakan mikrofonnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Daira Fajrina dari kelompok 1. Aku ingin bertanya ya, bagaimana jika kita mendapatkan gaya belajar visual, tapi ternyata kita cenderung itu terhadap auditorial? Menurut hasil tes, tapi kita tetap visual. Tapi menurut diri kita sendiri, kita cenderung lebih mudah mempelajari tentang suatu pelajaran, tapi dengan gaya belajar Bagus. Siapa yang mau bertanya? Pipis nggak ya? Pipis banget. Tunggu presenternya. Itu Jasmine, tadi sudah bisa dijawab? maaf, tapi aku tadi nggak kedengeran pertanyaannya. Aku cuma ngedenger kayak bagian kalau nggak sama gitu dari tesnya. Oh ya udah, boleh diulang lagi tadi? Maaf, boleh tolong diulang? Jadi, bagaimana jika hasil tes gaya belajar kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita visual. Sedangkan menurut diri kita sendiri, kita lebih mudah menangkap pelajaran itu lewat gaya belajar auditorial. Nah, apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi? Terima kasih. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk menjawab itu, aku harus bilang, mungkin kalau emang di tesnya itu visual, coba dulu menggunakan metode-metode gaya belajar visual. Tapi kalau memang tidak benar, itu mungkin tesnya yang salah. Karena gaya belajar itu harusnya membantu kita untuk belajar.
bukan untuk bagaimana ya? It has to matches. Jadi emang udah harus berdasarkan diri kita. Mungkin saja kita menjawab tesnya itu ada yang salah atau kurang tepat dengan diri kita sendiri. Karena kalau emang dipikirnya lebih paham auditori dan juga hasilnya lebih bagusan auditori, ya itu emang gaya belajarnya auditori. Oke, terima kasih Jasmine. Apakah sudah jelas? Kelompok 1 VCT gugus 18. Sudah cukup, terima kasih. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan di itu ya turunkan raisannya. Kelompok 1 VCT gugus 18. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ayo silakan raisan. Atau udah nggak ada yang mau bertanya lagi nih? Udah Besok jelas? udah belajar. Hah? Ini aku akhiri aja. Enggak di situ, di sini. Ini aku akhiri aja atau gimana? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kayaknya semuanya udah ngerti, Nora. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, maka saya akan tutup ya sesi tanya jawab materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya dan Jasmine yang telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Jadi kan tadi ada 3 materi gaya belajar ya, visual, kinestetik, sama auditori. Kalian juga pasti punya salah satu dari itu kan, atau nggak bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar. Kalian juga harus tahu gaya belajar kalian itu apa aja, agar kalian bisa mengoptimalkan masa pembelajaran kalian. Dan juga tadi ada 4 method ya, learning method yang udah dikasih tahu Jasmine. Ada apa aja tadi Jasmine? Maaf. Blurting method, Feynman, Podomoro, and Cornell. Ya, itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Akan saya serahkan kembali webinar hari ini kepada host Andika. Waktu dan tempat Oke, saya persilakan. terima kasih kepada Naura dan Aisyah yang telah memberikan materi. Dengan berakhirnya presentasi dan hasil diskusi serta kesimpulan yang telah dipaparkan oleh moderator dan presenter kami, maka berakhir juga acara webinar kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua, karena acara ini membantu teman-teman semua untuk mengoptimalkan cara belajar teman-teman. Oh ya, saya ingatkan juga kepada teman-teman yang belum mengisi presensi, segera diisi ya, melalui link yang saya kirim di kolom chat. Semoga bisa juga terinspirasi atas pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya kau harapkan. Saya Andika Adam Kurniawan, selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya. Hebat banget. Di Bang atas Andika. gempuran kakak kelasnya yang berusaha pengen mengganggu adik-adiknya nih ya. Luar biasa kalian, luar biasa, keren banget. Alhamdulillah. Berhasil juga nih Bu Tiwi, keren banget. Terima kasih Akang Tete, guru pembimbing, pendamping, semuanya telah memberikan waktunya yang terbaik untuk para kader bangsa. Yeay, hebat banget deh kalian semuanya. Keren banget ya Bu Tiwi, tadi dia sudah bisa berani menyampaikan seperti itu dengan tegas. Iya, alhamdulillah Bu Hai, berani. anaknya keren-keren. Iya, keren-keren banget sih. Ya ampun. Terus dipertahankan Kak ya. Naura keren banget loh kamu, Naura Yasmin ya. Tegas banget loh kamu.
Adi bisa memberikan ya. Naura, kenapa kamu menghilang, Naura? Oh, pada udah Adam tadi juga udah pada keren-keren banget, semuanya bisa mengikuti dengan baik, semua timnya juga luar biasa. Bagaimana nih Bu Tiwi? Saya mau tahu bagaimana kemarin sudah bisa mengajak para kader bangsa ini sampai dengan sejauh ini dengan waktu sesingkat-singkatnya loh Bu Tiwi ya. Wah, ini kita belajar sampai malam sih, Bu. Karena kan malam ada latihan gitu. Dan mereka tuh excited banget sampai malam tuh masih latihan gitu. Lumayan ya, keren banget. Kayak tadi Adam, Andika Adam, Mata Adam Andika itu ya. Kemudian Nora, Aisyah, Rino, Aiza, itu hebat banget. Kemudian di sini juga apa sih gercep ya dalam menanggapi sesuatunya. Padahal di sini godaannya kakak kelas ya. Kakak Betul kelasnya banget, betul. lumayan. Kakak tadi sampai sempat mau komen loh, kakak kelas gitu. Tapi kan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kalian luar biasa semuanya. Di sini juga tadi moderatornya Nora hebat banget ya. Iya, oke Bu Tiwi, lanjutkan kembali untuk semuanya. Sukses untuk kalian semuanya. Baik, Bu Hai. Terima kasih banyak, Bu Assalamualaikum Hai, atas warahmatullahi wabarakatuh. motivasinya buat anak-anak.